Koki Joseon dan utusan Ming mulai berlatih dan mempersiapkan alat dan bahan untuk kompetisi. Jiong menemukan ide untuk menu dagingnya, namun untuk memasaknya itu membutuhkan waktu yang lama. Jiong berkata hal itu mungkin dilakukan jika ada panci yang saat itu masih belum ada di era Joseon. Jiong pun meminta bantuan Raja Yihon. Kasim Yun memberitahu ada seseorang yang bernama Jang Chun-seng yang terkenal membuat benda-benda aneh. Namun ia sudah pindah ke sebuah desa yang jauh dari istana. Jiong meminta izin untuk keluar dari istana dan menemuinya, tapi raja berniat untuk menemaninya. Kasim Yun mengatakan tidak mungkin di saat seperti ini raja keluar dari istana. Raja mengizinkan Jiong pergi, tapi harus ditemani dengan Im Songjae dan Jiong harus berdandan seperti lelaki. Melihat kepergian Songjae dan Jiong, ia merasa cemburu dengan kedekatan mereka dan takut orang-orang mengira mereka seperti pasangan suami istri. Dalam perjalanan, Jiong terus menanyakan tentang buku mengunroknya pada Songjae. Songjae berkata apakah Jiong masih menginginkan buku itu dan ingin kembali di saat raja sudah menyukainya. Jiong tak mengerti ucapan Songjae dan menganggap hal itu adalah hal yang mustahil. Songjae pun menggoda Jiong dengan memanggilnya Yang Mulia Jiong. Jiong mengatakan itu hanya omong kosong, tidak mungkin hal itu terjadi karena ia akan kembali ke asalnya. Jiong juga menanyakan kenapa Songjae terus mendorongnya ke arah raja, dan Songjae mengatakan tidak ada niatnya seperti itu. Namun secara tiba-tiba Gonggil datang menemui mereka. Bukan hanya dia, raja dan pengawalnya juga ternyata sudah mengikuti Jiong. Raja mengatakan Jiong dan Songjae harus diawasi. Jiong tetaplah seorang wanita, jadi dia harus dikawal. Songjae mengatakan jika di istana ada tamu, jadi tidak mungkin ditinggal. Tetapi justru Raja memerintahkan Songjae untuk kembali ke istana dan menggantikannya menjaga istana selama kepergiannya. Raja juga beralasan karena perjalanan ini adalah penentuan nasib bangsanya, jadi sudah seharusnya dia sendiri yang melakukan perjalanan ini bersama Jiong. Songjae pun tak dapat berkata apapun selain membiarkan Raja pergi. Songjae berbohong dengan mengatakan Raja sakit sehingga tidak ada rapat pagi ini. Di sisi lain, raja yang tak terbiasa melakukan perjalanan panjang, kakinya sudah pegal dan lelah. Jiong meminta raja berjanji untuk tidak memberitahu identitasnya yang sebenarnya ketika mereka sampai di rumah Jang Chun-seng. Pangeran Jaesan mendengar raja keluar dari istana. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk mencelakakan Jiong. Koki wanita dari utusan Ming menemui Pangeran Jaesan. Ia meminta bantuan Pangeran Jaesan agar diberikan bubuk cabai yang merupakan bahan rahasia Jiong. Ia pun berniat memakai bubuk cabai itu untuk kompetisi nanti. Koki utusan Ming Pailong menyajikan makanan untuk Yukun dan menteri yang merupakan penerjemah raja yang ternyata berkhianat di belakang raja. Saat ia menyajikan makanan itu, ia tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka bahwa mungkin saja kompetisi ini akan dibatalkan karena sudah ada utusan yang akan mencelakakan Jiong. Mendengar hal itu, Pailong ini langsung mendatangi Koki Meng dan Koki Om. Ia menyamar dan memberitahu bahwa Jiong dalam bahaya. Mereka pun menyampaikan pesan itu pada Kasim Yun dan Songjae. Setelah membaca pesan itu, Songjae langsung bergegas menuju tempat raja dan Jiong. Sampai di rumah Jang Chun-seng, mereka disambut dengan meriam yang menghamburkan jipang. Ia sedang membuat jipang, namun rasanya hambar. Jiong menyampaikan maksud kedatangan mereka, namun ternyata tidak mudah menarik perhatiannya. Ia menolak dan bahkan tidak menerima kedatangan raja dan Jiong. Meskipun sudah dibujuk, Jang Chun-seng ini tetap tidak memberikan kesan yang ramah. Ia bahkan mengancam akan meluncurkan panahnya pada mereka. Melihat itu, Jiong dan Raja memilih untuk mundur. Namun sebelum keluar, Jiong mengatakan akan memberitahu bagaimana cara membuat jipang yang lezat. Jiong memberikan gula padanya dan menyarankan untuk mencampur berasnya dengan gula. Rasa jipangnya pun menjadi manis.
Jiong mencoba lagi merayunya dan akhirnya ia mengizinkan Jiong untuk masuk dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun Chun Seng mengatakan ia tidak mau membantu para pejabat karena sebenarnya dia sudah kecewa dengan pejabat yang dulu hanya memanfaatkan pamannya. Mereka menunggu seharian sambil mencari cara agar mampu melunakkan rasa benci Chun Seng. Bahkan sampai mereka kelelahan dan hujan pun turun. Dalam suasana hujan, tiba-tiba Jiong menemukan ide. Karena mengetahui Chun Seng berasal dari Busan, ia berniat membuat makanan khas Busan. Jiong sengaja menyuruh pengawalnya dan Gonggil mengipas-ngipas makanannya agar aromanya tercium sampai ke rumah Chun Seng. Melihat hasil kerja keduanya, Jiong memuji mereka dan Raja pun cemburu. Ia ingin mencoba mengipasnya tapi tidak bertahan lama karena ia gampang lelah. Akhirnya aroma masakan itu membuat Chun Seng keluar dari rumah dan menghampiri mereka. Jiong membujuknya agar merasakan masakannya, dan benar saja saat mencoba masakan itu, Chun Seng merasakan kenikmatan dan ia mengatakan bahwa rasa itu seperti rasa dari kampung halaman yang dirindukannya. Ia berterima kasih pada Jiong, berkat Jiong ia bisa menikmati lagi makanan dari cita rasa masa kecilnya. Jiong pun kembali membujuknya. Ia pun menjelaskan tujuannya meminta bantuan kepada Chun Seng. Jiong juga berjanji akan membantunya membuat karamel Jipang di lain waktu. Chun Seng akhirnya menyetujui dan mau membantu Jiong. Dengan bantuan Gonggil, mereka semalaman membuat panci yang diinginkan Jiong. Kemudian Raja, Jiong, dan pengawal Suyok mereka mencari bahan-bahan makanan segar. Raja pun ikut membantu Jiong menemukan bahan makanannya. Setelah mendapatkan bahan-bahannya dan panci buatan Chun Seng pun selesai, asasin utusan Pangeran Jesan memulai aksinya. Mereka datang dan terus mencoba memburu Jiong sampai Jiong terjatuh. Dengan bantuan alat-alat aneh buatan Chun Seng, akhirnya Raja dan Jiong berhasil kabur. Asasin itu tidak berhenti memburu Raja dan Jiong. Mereka terus dikejar kemanapun mereka berlari. Beruntung pengawal Suyok dan Gonggil mencoba menyelamatkan Raja dan Jiong. Mereka mencoba untuk melawan asasin itu. Dengan perlawanan seorang diri, Raja kewalahan dan akhirnya terluka. Beruntung Songjae datang di saat yang tepat. Melihat peristiwa mengerikan itu terjadi di depan matanya membuat Jiong pingsan. Tak lama kemudian, Jiong tersadar dan ia ingat pelaksanaan kompetisi yang akan dilakukan. Mereka bergegas secepat mungkin agar bisa sampai ke istana dengan tepat waktu. Di tengah perjalanan, Jiong mengeluh pusing dan mual karena naik kuda. Tak seperti biasanya, raja ini merasa bersalah. Ia meminta maaf karena sudah merepotkan semuanya akibat keputusannya yang menyetujui diadakannya kompetisi masa itu. Jiong mengatakan ia baik-baik saja dan justru ia berterima kasih kepada raja karena sudah membantunya. Jiong juga mengatakan kalau raja sangat keren ketika saat bertarung tadi. Kembali ke istana, arena perlombaan sudah disiapkan dan semua orang sudah menunggu kedatangan Raja dan Jiong. Namun sampai waktu yang dijanjikan, mereka belum juga sampai. Pangeran Jesan berkata, tidak pantas membiarkan utusan Ming menunggu. Kasim Yun tidak dapat berbuat banyak dan akhirnya memutuskan untuk memulai pertandingan. Namun, koki utusan Ming, Pai Long, maju dan mengatakan masih banyak waktu dan ia tidak mau memulai pertandingan. Ia meminta agar Yukun menunjukkan betapa pengampunan dari negaranya itu hebat. Yukun pun menyetujuinya. Waktu pun diumumkan kembali karena sudah waktunya kompetisi diadakan. Dan tepat pada saat itu, Raja dan Jiong pun sampai di istana.